Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan NPM 200402080015. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran BSI abad 21 dengan topik pembahasan yang pertama tentang pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, cara menumbuhkan motivasi belajar, aspek-aspek motivasi belajar, kemudian macam-macam motivasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Kemudian menurut Muhyiddin Syah menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan dalam belajar, sehingga apa yang menjadi tujuan dan dikehendaki oleh subjek atau oleh siswa dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Di sini maksudnya yaitu siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa ingin tahu inilah, siswa akan terdorong untuk belajar. Kemudian yang kedua fungsinya yaitu motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa, sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung akan dikesampingkan. Selanjutnya yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak. Maksudnya di sini yaitu motivasi diibaratkan sebagai sebuah mesin pada suatu mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Selanjutnya yaitu cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat siswa lebih aktif. Salah satu strategi guru yang bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik atau siswa yaitu dengan membuatnya menjadi lebih aktif. Siswa yang aktif akan memiliki dorongan di dalam dirinya sendiri untuk selalu belajar dan merasa semangat ketika dihadapkan suatu masalah karena memiliki keinginan untuk memecahkannya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran yang beragam. Siswa akan jauh lebih termotivasi untuk belajar apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan tepat. Hal ini berguna untuk menghilangkan rasa bosan para siswa ketika kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu memaksimalkan penggunaan media belajar. Strategi guru yang berikutnya bisa dicoba yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran, terutama media belajar yang belum pernah didapatkan, sehingga siswa akan merasa termotivasi untuk belajar. Salah satu contoh yaitu memvisualisasikan materi pelajaran yang sedang diajarkan melalui teknik visualisasi, maka siswa akan lebih mudah memahami apa yang ingin guru sampaikan. Ketika siswa merasa paham, kemungkinan besar mereka akan lebih semangat dalam belajar dan termotivasi untuk mempelajarinya secara lebih lanjut. Memanfaatkan media pembelajaran untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran juga sering dijadikan guru sebagai strategi dalam pembelajaran.
Hal ini dapat meningkatkan semangat dalam diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan kompetisi. Saingan atau kompetisi selama proses pembelajaran sering dijadikan strategi guru untuk menumbuhkan motivasi belajar. Hal ini karena melalui kompetisi, siswa tersebut akan berusaha untuk saling membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Agar mencapai tujuan tersebut, siswa harus terus belajar sehingga kondisi ini bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu sering memberikan pujian. Memberikan pujian kepada siswa merupakan strategi guru yang paling ampuh untuk meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa. Sebagai guru, kita tidak boleh pelit dengan pujian karena siswa akan merasa senang apabila hasil pekerjaannya diapresiasi, terutama oleh gurunya sendiri. Contohnya, ketika guru memberikan suatu pujian kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Walaupun hal ini terdengar sederhana, akan tetapi dengan sering mendapat pujian, maka siswa akan jauh lebih termotivasi untuk menjadi yang lebih baik, terutama saat di hadapan gurunya. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan membuat siswa menyukai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagi siswa yang tidak suka dengan pujian, maka guru bisa menyiasatinya dengan memberikan sebuah penghargaan lain. Aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama, dorongan mencapai sesuatu. Dorongan mencapai sesuatu yaitu keadaan individu yang sedang berjuang terhadap meningkatkan serta memenuhi standar yang ingin tercapai saat belajar. Yang kedua yaitu komitmen siswa. Siswa mempunyai komitmen di dalam kelas dan proses pembelajarannya mempunyai suatu tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompok. Tentunya bisa menentukan tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Siswa yang mempunyai komitmen ialah siswa yang mempunyai kewajiban dan tugasnya yakni belajar. Yang selanjutnya yaitu inisiatif. Inisiatif merupakan salah satu tahap siswa yang bisa dilihat dari segi keahliannya. Siswa yang mempunyai inisiatif ialah siswa yang telah mempunyai pemahaman serta pemikiran sendiri serta melaksanakan sesuatu sesuai ketentuan yang ada. Ketika siswa menuntaskan suatu tugas, maka siswa mempunyai peluang guna memperluas wawasan serta bisa menuntaskan sesuatu yang lebih berguna. Selanjutnya yaitu macam-macam motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari diri seseorang. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, sebab pada diri tiap orang telah terdapat motivasi guna melaksanakan sesuatu. Siswa yang rajin belajar karena memiliki motivasi intrinsik sebab tidak membutuhkan dorongan dari luar. Siswa melakukan belajar sebab memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu untuk mendapatkan nilai, keterampilan, serta wawasan. Dalam proses belajar, seorang pelajar yang memiliki motivasi intrinsik bisa diamati dari proses belajarnya. Biasanya kegiatan belajar dimulai, lalu dilanjutkan sesuai dengan apa yang ada pada diri siswa serta berkaitan dengan belajarnya. Siswa yang merasa membutuhkan serta memiliki keinginan agar belajarnya Siswa yang merasa membutuhkan serta memiliki keinginan agar belajar tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya, bukan hanya ingin mendapatkan pujian. Selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang diperoleh dari luar diri seseorang. Motivasi ekstrinsik jika diamati dari segi tujuan, secara tidak langsung bergantung dengan esensi yang dilakukan.
Motivasi ekstrinsik dibilang sebagai wujud motivasi dalam kegiatan belajar yang dimulai lalu dilanjutkan sesuai dengan motivasi dari luar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Kemudian, kemampuan siswa. Kemampuan siswa merupakan keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk berkembang. Kemudian kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatiannya dalam proses belajar. Sebaliknya, jika seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan memusatkan perhatian pada penjelasan pelajaran. Dengan demikian, kondisi jasmani dan rohani siswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, perkelahian antar siswa akan mengganggu kesungguhan atau proses dalam belajar siswa. Sebaliknya, jika sekolah dalam lingkungan yang pergaulannya rukun akan memperkuat motivasi belajar. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar yang ada dalam siswa, yang dimiliki siswa, akan mudah diperkuat. Selanjutnya, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Lingkungan belajar dan pergaulan siswa mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa televisi dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu upaya guru membelajarkan siswa. Mempersiapkan diri untuk membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikan materi, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Bila upaya guru hanya sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru yang menjadi titik tolak, besar kemungkinan siswa tidak akan tertarik dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak akan memiliki motivasi dalam belajar. Atau bisa dikatakan motivasi belajar siswa lemah atau kurang. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.